semuanya, perkenalkan nama saya Feni Elisa Gultom dengan NIM 210306136. Saya dari PTNA Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem pencernaan pada ternak ruminansia dengan mata kuliah Praktikum Anatomi dan Fisiologi Ternak dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPT MP. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai proses masuknya makanan dan sistem pencernaan pada ternak ruminansia. Berikut merupakan gambar atau skema dari sistem pencernaan pada ternak ruminansia. Makanan pertama kali masuk melalui mulut, kemudian ditelan. Setelah istirahat, dikeluarkan kembali dan dikunyah kembali. Pencernaan di mulut itu dibantu oleh saliva atau kelenjar ludah untuk membantu proses penguraian dan menelan makanan dan berfungsi sebagai buffer. Kemudian makanan masuk melalui kolon-kolon ataupun esofagus. Kemudian makanan masuk ke rumen ataupun lambung besar. Nah, di rumen terjadi fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi VFA dan tempat pencampuran pakan. Nah, pada rumen terdapat berbagai jenis bakteri yang berbeda dan jumlah yang sangat banyak. Kemudian pada retikulum ini berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Nah, di sini VFA, amonia, dan air pada retikulum mulai diabsorpsi. Kemudian pada omasum masih terjadi fermentasi mikroorganisme. Nah, di sini terjadi penyerapan air yang terkandung dalam hijauan pakan ternak oleh dinding omasum. Kemudian pada abomasum terjadi pencernaan protein dan mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Nah, pakan di abomasum ini akan dicerna kembali dengan bantuan asam konja dan berbagai enzim. Kemudian makanan diteruskan ke intestinum tenue atau usus halus. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada duodenum terjadi pencernaan dengan bantuan enzim. Di sini makanan menjadi lebih halus. Setelah itu berlanjut ke ileum. Di sini terjadi penyerapan yang lebih optimal. Kemudian sisa-sisa dari pencernaan akan didorong masuk ke usus besar. Dan di sini terjadi penyerapan mineral dan air. Kemudian zat-zat yang diserap akan diedarkan ke seluruh tubuh dan sisanya akan dikeluarkan melalui rektum. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai fungsi dari 5 organ yang terdapat pada sistem pencernaan ternak ruminansia. Yang pertama dimulai dari rumen, di mana fungsi dari rumen ini yaitu sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, kemudian sebagai tempat absorpsi VFA, dan sebagai tempat pencampuran pakan. Kemudian ada retikulum, di mana retikulum ini berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme dan sebagai tempat absorpsi VFA, amonia, dan air. Kemudian yaitu ada omasum, di mana omasum ini berfungsi sebagai pengarus arus ingesta ke obomasum dan menyaring partikel yang besar. Lalu lanjut ke abomasum. Nah, abomasum ini berfungsi sebagai tempat pencernaan pakan dan mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Kemudian ada intestinum tenue atau usus halus, yang dimana fungsi intestinum tenue ini itu sebagai tempat penyerapan mineral dan pembuangan sisa pencernaan.
akan menjelaskan mengenai bakteri-bakteri yang membantu proses pencernaan pada ternak ruminansia. Yang pertama yaitu bakteri selulotik, diantaranya yaitu Bacteroides succinogenes dan Ruminococcus albus yang berfungsi untuk memecah selulosa. Kemudian ada bakteri proteolitik, diantaranya yaitu Bacteroides cuminicola dan Selenomonas ruminantium, yang dimana bakterinya berfungsi untuk memecah protein. Kemudian bakteri selanjutnya yaitu bakteri metanogenetik, diantaranya yaitu Methanobacterium pernicium yang berfungsi untuk mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Kemudian terdapat bakteri Lactobacillus humilus yang dimana berfungsi untuk menfermentasikan gula dan amilum. Kemudian ada bakteri pemanfaat asam, diantaranya yaitu bakteri Pseudomonas dan Veillonella alcalecans yang dimana berfungsi sebagai pemanfaat asam. Kemudian ada bakteri hipolitik, diantaranya yaitu Veillonella alcalecans yang berfungsi untuk menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian ada Isotricha intestinalis yang berfungsi untuk memfermentasikan gula, pati, dan pektin. Kemudian jamur yang terakhir yaitu Dasytricha ruminantium yang berfungsi untuk mencerna pati, maltosa, dan glukosa.